Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita dalam sehat walafiat ya. Kembali lagi di YouTube channel gua. Udah lama gua udah nggak bikin video lagi di channel YouTube gua karena ada sesuatu hal yang akhirnya gua sempat terhenti gitu. Tapi kali ini gue kembali lagi ingin membuat video di channel YouTube gue karena gue pengen menyampaikan sesuatu kepada lu semua. Dan sebelumnya adalah jangan lupa like, comment, and subscribe di my YouTube channel. Semoga video ini juga bermanfaat dan juga gue bisa ikuti perkembangan update video terbaru dari gue. Oke, kali ini gue pengen membahas tentang permasalahan yang mungkin yang sedang viral. Sebenarnya viralnya sudah berkurang ya, viralnya sudah berkurang. Tetapi menurut gue ini sudah menyakit jadi pembelajaran bagi kita semua, termasuk gue pribadi. Apa itu? Kita ingat ya, ada seseorang yang sudah lagi sedang diberikan amanah untuk mendirikan amanah umat di suatu negara. Namun sikapnya marah-marah, sikapnya tidak sepantasnya sikapnya itu apa yang membuat kita itu sampai geget juga kan gitu. Kok punya sikap amanah untuk umat marah-marah ya? Kenapa bisa seperti ini? Kan gitu. Karena ini yang jadi permasalahan juga sih yang menyebabkan kita tuh harus mengingat hal tersebut. Kenapa itu bisa terjadi? Oke. Kenapa ya? Mungkin sikapnya marah-marah kan gitu. Mungkin kalau misalnya pembawaan waktu letaknya seperti itu, it's okay lah. Tapi kan juga kita bisa mengubah, karena dengan evaluasi itu juga memang itu harus sih kita pikirkan dengan baik-baik. Kenapa mungkin orang-orang nggak pada shock sama kita? Karena memang itu sikapnya marah-marah. Karena kita punya sikap marahnya, orang nggak pada shock. Nah, gue sampai berpikir kan gitu. Ya, gue juga pasti berpikir kalau misalnya dapat amanah umat untuk menjalankan suatu negara itu sikap marah-marah, mungkin juga bukan hanya amanah umat untuk suatu negara, tapi amanah umat mungkin di hal lingkup kecil, mungkin di karang taruna atau organisasi atau mungkin di komunitas, itu pasti akan nggak nyaman sama kita. Dan bagaimana kalau nanti kita akan menjadi guru? Kenapa sih menurut gue sampaikan kalau kita kalau misalnya jadi guru nanti sikapnya marah-marah kan? Jadi gini, lu tanpa disadari nggak sih? Tanpa disadari, lu pasti akan menikah dan pasti lu akan punya anak dan lu akan berlaku jadi guru di rumah untuk anak-anak. Dan di masa pandemi seperti ini, kenapa sekarang mungkin meskipun sudah pertemuan tatap muka ya, tapi sebelumnya kan serba online, itu serba online, lalu orang tua mendampingi. Nah, di situ pula akhirnya dari education itu adalah di rumah gitu, bukan di sekolah. Di sekolah itu hanyalah cuman istilahnya tambahan saja. Tambahan untuk apa? Tambahan untuk bisa menjenjangnya itu adalah misalnya dapat ilmu baru, dapat dunia sosialnya juga dapat, dan juga mungkin apa ya sih, bisa mengembangkan juga kan gitu. Mengembangkannya hal yang lain juga di dalam dunia luar. Dan itu pun memang diperlukan. Tetapi keluarga itu tidak bisa digantikan. Apapun karakternya, itu berasal pasti dari keluarga. Nggak akan mungkin gitu, nggak akan mungkin ini jika misalkan anak itu keturunan tersebut juga bisa membentuk karakter itu ya memang dari keluarga. Ini yang menjadi permasalahan juga, tanpa disadari gitu, bahwa memang kemarin ada sempat marah-marah, akhirnya juga membuat kita menyelekit, membuat kita tersentuh hatinya untuk bagaimana sih kok sikapnya seperti itu, marah-marah kan gitu. Dan apalagi ini sampai sudah berlebihan. Terus juga kalau misalnya gini ya, ada orang menyuruh orang lain, terus orang lainnya misalnya orang menyuruh orang lain itu tidak boleh mengatakan A, B, C. Tetapi ketika orang itu marah-marah kepada orang lain, terus tanpa disadari mengatakan A, B, C, yang akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi akan pertanyaan besar. Kok ini si orang ini tadinya nyuruh gua itu untuk tidak boleh berkata A, B, C, tapi kok sampai mengatakan A, B, C ya? Apalagi dengan sikap marah-marah kayak gitu.
Pasti ada pertanyaan besar. Kenapa itu bisa terjadi? Ini yang jadi persoalan, coy. Ini yang jadi persoalan. Karena tanpa disadari, lu nikah, lu akan menjadi guru juga nantinya buat anak-anak. Gitu. Ya. Sekolah juga nanti juga kalau misalkan lu menjadi orang tua yang marah-marah kepada anak-anak seperti itu, bagaimana nanti lu juga akan mengajarkan anak orang, gitu. Ini yang jadi persoalan yang sangat pelik bagi gua pribadi, bagi lu semua, kan gitu. Padahal sebenarnya kalau itu sikap terus marah-marah itu terapkan, hanya apa? Hanya orang nggak akan serp. Justru bisa jadi orang itu pengen balas, pengen redemption lu. Mungkin redemptionnya akan lebih besar dibandingkan lu yang memperlakukan kepada orang, kepada keturunan lu. Dan lu nanti nggak disadari, lu anak ini masih balita, tapi lu memarahi anak tersebut dari usia balita, lalu misalkan sampai pubertas, akhirnya sampai dewasa lu terus melakukan kayak gitu. Yang terjadi adalah ya mungkin anak itu akan redemption lu dengan yang lakukan yang lebih besar, dan bisa jadi keturunan lu nggak akan nyaman sama lu dan akhirnya memilih pergaulan di luar. Mending kalau pergaulan di luarnya itu baik, tapi lu pikir kalau misalnya pergaulannya buruk bagaimana? Inilah pendidikan yang harus kita ubah, ya. Apalagi dengan sikap dengan marah-marah. Apakah marah-marah itu sebagai solusi? Kalau misalnya sebagai solusi itu harus dilihat dari apanya dulu. Kan bisa sampaikan baik-baik, sampaikan pelan-pelan, ya. Bahkan misalnya ada seorang ulama pengen membuat geng motor itu bagaimana supaya hijrah. Tapi kalau misalnya ulamanya marah-marah, apakah para geng motor itu akan berpengaruh untuk hijrah? Lu pikir aja sendiri. Kalau misalnya itu bisa ngubah, oke. Tapi apakah semua itu bisa diubah? Belum tentu. Kenapa? Karena sikapnya yang marah-marah, akhirnya nggak sok pengen berubah. Tapi kalau kita coba dekat dengan kecintaannya, dengan ketulusan hati, dengan kelembutan hati, insya Allah kan gitu. Perlahan-lahan tapi pasti tak ada hasilnya. Dibandingkan kita marah-marah, terus lu mempercepat si geng motor itu supaya berubah, supaya hijrah, tapi juga geng motor masa hijrah tapi juga nggak akan ada hasil apa-apanya. Mending pelan-pelan, kasih kelembutan, kasih education, itu baru makotok. Dibandingkan lu dengan marah-marah, dibandingkan ulama itu dengan marah-marah. Bayangkan itu semua, bayangkan itu. Hausen itu. Ini yang menjadi persoalan besar menurut gua. Karena apapun yang terjadi, pendidikan itu yang memang harus diubah dalam karakter. Karena yang terpenting ada karakter. Bukan seorang bagaimana bisa pintar. Seorang itu bisa mempunyai ciri khasnya mereka, atau mempunyai keahlian khusus dan sebagainya. Bukan itu. Yang terpenting adalah bagaimana anak-anak itu mau berubah, yaitu dengan karakter. Orang yang dengan karakternya baik, insya Allah banyak yang dicintai, bahkan banyak yang melindungi, gitu. Bagaimana kisah Umar bin Khattab ketika hijrah, kalau ada yang baru dapat dengan Rasulullah, berurusan dengan Rasulullah, artinya berurusan dengan gua. Umar bin Khattab tuh kayak gitu bahasanya. Ya bahasanya kayak gitu ya. Kalau misalnya ada yang mau berhadapan Rasulullah, berhadapanlah dengan gua. Berarti berhadapan juga dengan gua. Gitu. Berurusan dengan gua. Itu Umar bin Khattab yang sangat luar biasa. Bahkan kalau misalnya dengan kecintaan misalnya, mungkin ulama dengan kelembutan hati bagaimana supaya geng motor hijrah. Pasti nanti ketika ada ulama yang direcehkan atau ulama yang dicemarkan nama baiknya, akhirnya geng motor ini geng motor ini yang hijrah ini akhirnya ingin melindungi ulama, ingin ikut berdakwah juga dan sebagainya. Akhirnya pengen terus belajar, terus berubah, dekat sama Quran. Ibaratkan kalau kita marah-marah tuh tahu nggak, bola api yang menjaga ke seluruh permukaan, menjaga ke benda-benda. Akhirnya apa yang terjadi? Benda-benda itu akan terbakar dan api itu akan membesar. Hal ini juga sama dengan marah-marah yang tadi disebutkan. Kalau misalkan kita sikapnya dengan marah-marah terus, akhirnya juga kita tidak memperhatikan dengan perasaan orang lain, yang terjadi adalah orang lain itu akan redemption.
Itu yang terjadi. Orang lain juga akan merasa tidak nyaman gitu ya, karena apa ya, sikapnya marah-marah, apalagi juga kata-katanya yang tidak baik, lalu juga mengecekkan kepribadiannya, akhirnya membuat orang lain itu apa ya, merenung gitu. Ini yang jadi persoalan yang kita harus pikirkan baik-baik, bukan bagaimana kita juga dengan sikap marah itu ada sebagai solusi. Terus kalau ada yang mengatakan gini, tuh yakin contoh public figure, contoh tokoh pahlawan, itu salah satu tokoh pahlawan ini nih, dulu disikap sih sama orang tua itu keras gitu, sama kayak ayah ibu juga, sama melakukan sama kakek nenek juga sama, melakukan ayah ibu sampai keras, tapi ayah ibu tetap sabar yang dilakukan sama kakek nenek, supaya juga kita juga bisa berkembang, itu juga merupakan bentuk kasih sayang. Tetapi apakah kita juga bisa, mungkin anak-anak kita akan mengubah supaya bisa lebih baik? Jawabannya mungkin bisa, tetapi apakah semuanya bisa? Belum tentu, karena setiap karakter beda-beda, setiap penerimaan rangsangan itu beda-beda. Jangan samakan sama yang misalkan kayak public figure atau kayak tokoh pahlawan, atau mungkin kayak sebagai ayah ibu atau umi abi yang melakukan hal tersebut ya. Kita juga tidak mau kan anak-anak itu tidak sukses. Semua pasti pengen sukses, terutama dari segi pendidikan ya. Namun kalau misalnya karakternya ini tidak karakter ini tidak diubah, yang terjadi adalah bukan justru dihargai, malah justru akan semakin pengen mengecam tuh gitu. Dan juga tidak melihat dengan ukuran pendidikan. Karena ukuran pendidikan itu yang kalau kata ingat salah satu siapa ya, pengamat politik, adalah bahwa ketika diukur dari derajat pendidikan itu adalah kita tuh pernah belajar di situ, meraih gelar itu pernah belajar di situ, bukan karena seberapa pintarnya, bukan gitu, diukur dari pendidikan itu. Dan ingat ya, kalian itu pasti akan merasakan jadi guru di rumah untuk orang tua, bukan untuk anak-anak ya. Kalau misalkan lu jadi orang tua tapi melakukan anak-anak seperti itu, udahlah, mungkin jangan harap anak-anak itu nanti ketika pubertas atau dewasa akan menghormati lu. Jangan harap. Mungkin anak-anak akan lebih memilih pergaulan di luar dibandingkan di dalam. Mending kalau pergaulannya baik, punya pergaulan anak yang soleh-soleha, sering ngaji atau ngajak halakoh. Tetapi kalau misalnya pergaulannya yang buruk, terus narkoba, minuman keras, apa yang harus tindak? Tapi lu nggak evaluasi ketika misalnya anak-anak itu mau mabuk-mabukan atau menghisap narkoba, tapi terus lu maki-maki dengan bilang, ngapain minuman keras, ngapain lu narkoba, kan gitu. Terus lu nggak melalui pendekatan secara halus kayak gitu, justru anak-anak akan mungkin pikiran gue, justru anak-anak akan lebih nambah lagi konsumsi minuman keras. Lu mau kayak gitu ya, lu mau melakukan anak-anak seperti itu, yang melakukan seperti itu, hanya anak-anak juga akan nggak akan respon yang baik. Bisa jadi dengan terus menguruskan soal ya akan melakukan redemption yang lebih keras lagi gitu. Bahkan ya bisa nggak akan menghormati orang tua lagi. Bahkan itu yang akan terjadi. Makanya harusnya ketika anak-anak seperti itu, harusnya evaluasi juga dari diri kita sendiri. Kenapa ya anak-anak itu mengkonsumsi miras, mengkonsumsi narkoba, tapi kita nggak evaluasi ya. Banyak kan di antara kita tuh nggak mengevaluasi karena yang merasa pintar lah, masa inilah, karena sebagai orang tua itu sudah memberikan yang terbaik, tapi kita nggak sadari, kita tuh nggak evaluasi. Coba bayangkan, lu berpikir aja sah dengan logika, kalau misal ini bisa terjadi, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kalau kita terus melakukan marah-marah, misalnya lu jadi guru di sekolah formal atau di sekolah yang mungkin non formal dan sebagainya, atau mungkin ada binaan yang kecil-kecilan, kalau misalnya sikapnya marah-marah, justru anak-anak nggak akan
istilahnya nggak seret, nggak akan respon dengan baik. Justru anak-anak mungkin bisa jadi ketika misalkan ada jadwal pelajaran ini, anak-anak justru bisa jadi akan kabur, akan bolos. Kenapa? Nggak nyaman, karena sikap kita yang marah-marah. Coba kalau misalnya dengan kelembutan hati, dengan setulus hati, insya Allah kok anak-anak kita akan respon dengan baik. Terus kalau misalnya mengatakan kayak gini, nanti kalau misalkan bikin kenyamanan, nantinya akhirnya jadi anak manja dong gitu. Jadi mentanya cemen dong. Kata siapa sih? Gue pernah ikut kajian, salah satu kajian seorang, gue ingat banget ya, ada salah satu seorang perempuan, udah ibu-ibu ya, terus menceritakan bagaimana ketika mengedepankan tuh ada karakter, tapi tidak dengan kekerasan. Tapi apa yang terjadi? Anak-anak dari ibu yang gue ikutin kajian tersebut, malah justru anak-anaknya sudah mandiri, sudah punya keahlian bisa masak, padahal baru usia SD. Kita kelas 4 tapi masaknya udah bagus, enak kalau dimakan kan gitu. Motong-motongnya juga rapi. Itu bisa kok. Kita harus tiru itu. Masa nggak bisa? Gitu. Gue pernah ikut beberapa kajian yang ini yang mengingatkan kita. Gitu. Kalau misalkan itu diterapkan marah-marah, yang terjadi adalah ini akan semakin buruk. Gitu. Orang-orang akan menghindar semuanya. Ya, gue sampai berpikir kalau misalkan kita jadi orang tua mau terus menerus melakukan hal gitu, gimana ngajarkan anak orang? Gue sampai ingat banget ketika masa pandemi kayak gitu, ingat ya berita yang anak-anak sampai dipukulin akhirnya meninggal karena nggak bisa mengerjakan PR yang dari guru yang dikasihkan melalui online itu. Akhirnya anak-anak itu sampai dipukul dengan kasar, dengan keras, akhirnya meninggal. Lalu kemudian yang sempat viral lagi yaitu karena pesugihan. Pesugihannya apa? Anak-anak dikasih garam, matanya dikasih garam. Kan ini kan jadi ceroboh banget karena pesugihan itu. Akhirnya dipaksa suruh dikasih garam, ya itu sampai matanya sampai apalagi ini kan mata itu sangat sensitif banget, banyak ini juga lunak gitu. Kalau kita ingat kan kenapa salah satu ya dulu pegawai KPK sekarang udah jadi mantan pegawai KPK itu kan sampai tahu kan disiram air keras sampai sebelah mata ininya juga sudah buta permanen, udah nggak bisa melihat secara keseluruhan kan gitu. Karena apa? Karena itu sudah ada barang lunaknya. Terus demikian juga dengan menggunakan garam gitu. Kita ingat banget kalau kita suka main ke pantai atau mungkin kita suka mandi dengan air asin, pasti mata itu akan perih kan gitu. Apalagi disuguhin garam sampai berapa kilo itu kan udah jahat banget itu gitu, karena ilmu pesugihan gitu. Karena percaya ilmu pesugihan bahwa pesugihannya harus anak itu dikasih garam matanya. Ini kan jadi persoalan yang polemik. Yang terjadi adalah ini udah sesuatu yang buruk sih bagi gue. Karena yang penting adalah bagaimana kita itu, pendidikan itu harus diawali dengan karakter, bukan diawali dengan mungkin bagaimana seberapa pintarnya, bukan. Kadang gue sangat menyesalkannya, ibaratkan seperti ada uang abang disayap, tak ada uang abang ditendang. Kenapa menurut gue kayak gitu? Sama kayak gitu anak-anak ketika mulai goal at itu ketika anak-anak itu mulai goal at itu pasti akan dipuji. Ketika anak-anak tidak mencapai goal at-nya, anak-anak akan ditendang, akan dimaki, akan kayak gini. Ya terus kalau misalkan nguji mental kayak gitu, apakah bisa gitu? Ya oke, nguji mental bisa, tapi bisa jadi ya itu tadi yang gue katakan, redemptionnya akan lebih parah lagi dibandingkan mungkin melakukan hal tersebut. Sebenarnya bisa nggak sih nguji mental dengan perlakuan baik? Bisa, gue yakin sangat bisa. Yang penting kita tahu ilmunya. Ya, yang tadi gue katakan, anak bisa masak tapi tidak menggunakan kekerasan, akhirnya melakukan motorik itu yang akhirnya anak-anak sadar
pengen masakin buat teman-temannya ibu gitu. Itu kan ceritanya kan masakin buat tamunya temannya ibunya kan gitu. Anak-anak masakin, yang justru yang masakin tuh anak-anak gitu. Masya Allah banget menurut gue. Karena anak-anak sudah sadar, oh seperti ini kecintaannya. Itu yang jadi kita tuh harus menyadari bahwa memang karakter itu penting. Jangan sampai kita jadi guru itu kita terlena dengan yang namanya karakter, terlena dengan yang hal-hal yang seperti itu. Kita yang dengan sikap marah-marah akhirnya juga kita nggak akan merasa nyaman. Bukan comfort zone dalam mungkin dalam hal pendekatannya. Jadi itu nggak nyaman banget gue pengen dekat ini sama itu. Nah, pesan sama lu semua, ketika lu pengen menikah terus lu nanti akan jadi guru, entah jadi guru di mana ya, dan juga kalau misalnya jadi influencer di sosial media juga, itu juga sebenarnya menurut gue itu jadi guru. Pesan dari gue pengen seperti itu yang tadi gue sebutkan, gue pengen nikah, influencer di sosmed dan sebagainya. Ingat, adalah kita harus membentuk karakter diri kita sendiri. Jangan sampai kita mengabaikan karakter itu. Kalau misalkan karakter diabaikan, apalagi lu tiba-tiba misalnya ada masalah terus lu gebrak meja, lu ngegas, hanya orang nggak akan nyaman gitu, nggak akan seru sama kita gitu. Apalagi udah melakukannya udah terlalu over sampai menganga-nganga yang tidak semestinya. Ini yang jadi permasalahan. Nah ya, harusnya pentingnya pendidikan itu adalah bagaimana kita itu membentuk karakter, bukan karena pendidikan. Gue paling salut sama orang tua yang mungkin mengedepankan karakter dan ibadah dibandingkan mungkin misalnya hanya istilahnya diukur dengan kepintarannya itu ketika mau pendidikan itu atau goal-nya itu. Goal-nya itu menurut gue tuh hanya bonus. Tapi apakah bisa bonus buat akhirat juga? Belum tentu. Tapi kalau misalnya karakter, ibadah, itu adalah suatu goal-nya yang luar biasa menurut gue. Bahkan goal-nya sampai ke akhirat, coy. Goal-nya tuh sampai ke akhirat. Apalagi anak menjadi hafiz Quran, itu bisa memakaikan mahkota kepada induknya. Luar biasa. Jadi hafiz Quran aja udah sederhana, udah masya Allah, udah bangga gitu. Jadi hafiz Quran atau menjadi ahli kitab atau mungkin apapun yang mungkin berbau agama, ahli fikih ya, terus ahli tafsir Al-Quran, ahli tafsir hadis, kan menurut gue kan itu juga udah suatu prestasi kan gitu ya. Dan gue pesan juga kepada lu semua, belajar itu nggak berhenti di S1, S2, S3, tapi belajar itu seumur hidup. Termasuk lu nanti pengen nikah, jangan sampai lu telat menuntut ilmu. Ibaratkan seperti perang, kalau lu nggak tahu strategi, kelabakan dah. Lu pengen main sepak bola, pertandingan besar misalnya kayak Piala Dunia, tapi nggak ada persiapan apa-apa, nggak ada pemanasan, nggak ada taktik, informasinya apa, kelabakan. Demikian ketika kita juga mau nikah, demikian kita nanti pengen punya keturunan, kalau nggak mempersiapkan hal itu, yang terjadi ada kelabakan. Nah itu yang terjadi karena nanti kita nggak siap gitu secara lahir batin. Karena kan menikah itu segala pun harus siap, resiko apapun harus siap ya. Dan apalagi ketika menikah itu adalah bagaimana seorang anak perempuan itu sudah menjadi ditanggung oleh suami, dan lu misalnya jadi suami harus menanggung biaya juga untuk keperluan istri, untuk keperluan anak-anak ya. Ini penting, sebenarnya penting ya, karena itu yang harusnya kita mempersiapkan. Gue juga jujur gitu, gue juga masih belajar ya. Kalau dibilang misalkan banyak teman-teman yang udah nikah duluan, terus lu kapan mikir nikah, lu jangan nggak usah pikirin kayak gitu, insecure kayak gitu. Gue kemarin ikut kajiannya salah satu influencer muda ya, Kak Sherry Anavita. Kalau lu tahu Sherry Anavita, gue luar biasa banget. Menjadi single lillah itu adalah bagaimana kita mempersiapkan diri untuk bisa lebih bermanfaat lagi, dibandingkan kita menjadi single lillah, single masih jomblo, galau-galauan pula, rebahan, gak jelas. Dan lu mikirin kayak gini, mikirin teman gua, lo scroll sosmed, akhirnya lu akhirnya galau sendiri.
udah nggak usah dipikirkan. Yang penting adalah bagaimana lu juga bisa lu membentuk karakter juga tuh sebenarnya bisa bermanfaat kepada orang lain. Itu pun video gue dari kayak gini, dari gue, karena gue juga jujur masih banyak salah, masih banyak masih banyak mungkin kekurangan ilmu, harus pakai ilmu. Gue juga masih pakai ilmu. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe in my YouTube channel. Semoga ini video bermanfaat. Dan minta maaf kalau gue di video kali ini gue memang belum sempurna, tapi gue berusaha untuk menyampaikan kepada lu semua agar kita menjadi pembelajaran untuk kehidupan yang lebih baik di masa yang mendatang. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. See you in my YouTube channel.